Bos-bos, jangan anggap enteng tanaman hias ya. Karena di tangan yang tepat bisa disulap jadi cuan miliaran. Dracaena Asia udah buktiin nih kalau tanaman tropis hias di Indonesia adalah mutiara tersembunyi yang laku dijual di pasar global. Dengan sentuhan kreatif, mereka menanamnya ala kokedama khas Jepang. Tanaman hias ditanam dalam bola lumut, tanpa pot dan langsung siap dipajang. Anti ribet, anti mainstream, tapi tetap artistik dan berkelas. Halo bos, saya Krisna dari Dracaena Asia Abipraya Eksportia Indonesia. Sekarang saya menghadirkan tanaman tropis dari Indonesia yang saya ekspor ke negara di Timur Tengah. Penasaran cuannya? Tetap di Cuan Bos! Dulunya Mas Krisna cuma jualin tanaman petani di pasar lokal. Sampai akhirnya ada postingan di Instagram yang bikin doi sadar. Saya lihat postingan dari nursery Belanda, dia produksi hampir jutaan tanaman dan ternyata tanaman-tanaman itu di Indonesia tumbuhnya liar gitu. Di Belanda, Dracaena masuk rumah-rumah orang kaya. Di Indonesia, cuma jadi pembatas kebun dan jarang dilirik. Doi pun sadar kalau Dracaena adalah mutiara tersembunyi yang salah tempat. Coba DM buyer, coba DM nursery, email gitu. Kita nggak expect kalau ternyata ada yang nyangkut gitu. Habis itu coba trial 1 kontainer, kita mau coba kualitas di Dracaena ini. Gokil, langsung dapat pesanan 1 kontainer bos. Dan inilah titik awal Mas Krisna ada di bisnis eksportir tanaman hias ini. Ya gimana caranya tanaman itu tuh liar tapi kita dengan tradisional seadanya tetap masih bisa diterima. Ternyata masalahnya bukan teknologinya, tapi memang nggak ada yang sortirnya. Akhirnya kita kualitasnya beda-beda, kita satuin, kita semai ulang. Ya itu yang sekarang terjadi. Bahkan ini tanaman-tanaman ini nggak ada yang dalam satu nursery, nggak ada yang dibudidayaan jadi di satu tempat, nggak ada. Jadi kita habis itu sortir, nah teman-teman produksi nyortir, ini bagus, ini nggak masuk, yang nggak masuk kita tanam lagi, habis itu mereka tumbuh lagi, mungkin 2 tahun lagi bisa dipanen. Nah ini yang grade A-nya kita satuin jadi satu. Bos, di Eropa, Dracaena jadi pilihan utama untuk hiasan interior rumah, kantor, sampai hotel mewah. Bukan cuma itu, tanaman ini juga dikenal bisa menyaring racun di udara dalam ruangan loh bos. Kalau misalkan di dunia dikenal dengan tanaman yang punya value tanaman pembawa keberuntungan. Nah, itu yang kenapa tanpa Indonesia misal nggak ada yang ekspor, ini sudah terbangun karena sudah hampir 2 generasi ini dibrandingkan seperti itu. Selain itu, tanaman hias ini mudah dirawat bos. Nggak pakai rewel, cocok buat yang sibuk tapi pengen hijauin rumah. Batangnya yang bisa menyimpan cadangan air bikin daya tahannya lebih kuat dan gak gampang layu. Warna daunnya pun variasi. Ada yang hijau tua, hijau muda, sampai kombinasi kekuningan. Soal harga, jangan salah, meski kecil, Dracaena bisa bikin dompet gemuk. Ukuran mini aja dijual 40-60 ribu. Tapi di pasar internasional, angkanya bisa naik berkali-kali lipat. Tapi kalau di luar negeri karena udah ada expenses dan sebagainya, yang segini bisa sampai 500.000. Ya kalau yang 1 meter itu bisa sampai 1-2 juta. Karena memang pakai kontainer dan biaya kirimnya lebih mahal gitu. Yang pernah saya temuin di Belanda karena memang dia jual sama potnya gitu, itu lebih dari 4 juta sih. Tanaman yang kelihatannya sederhana ternyata bisa ngasih cuan sampai jutaan. Nggak heran kalau petani atau kolektor Dracaena kayak dapat durian runtuh. Apalagi kalau udah tembus pasar Eropa atau Timur Tengah. Dalam waktu 3 bulan kita bisa ngerjain 5 kontainer. Ya, jadi kalau di rata-rata ya 1 bulan 1 sampai 2 kontainer. Dalam 1 kontainer itu sekitar 4.000 sampai 9.000 tanaman tergantung ukuran. Dan dalam 1 kontainer itu bisa
menghasilkan range di margin 70 sampai ya 90%. Ya kalau dikalkulasi sekitar 70 sampai 100 jutaan. Dalam satu kali kirim, Mas Krisna bisa raih omset puluhan sampai ratusan juta loh bos. Mantap! Tapi nih yang jadi pertanyaan, gimana sih cara budidaya Dracaena supaya bagus dan layak jual? Yuk kita kepoin langsung dari yang udah bisa buktiin cuannya. Nah bos, ini tanaman yang sudah dikreasikan. Nah ini bahannya ada dari coco fiber, ada tali untuk mengikat, bentuknya jadi seperti ini, dan ini bisa nambah value yang lebih, jadi tanaman ini jauh lebih cantik. Keren kan bos? Dengan modifikasi sederhana kayak gini, tanaman biasa jadi tampak spesial, cocok buat pengisi sudut rumah. Tapi namanya usaha nggak selalu mulus bosku. Semakin naik daun, permintaan makin gila-gilaan. Seringnya malah kita nolak order karena kita belum siap, kapasitas produksi belum siap, kontainer juga kita menuin sekontainer tuh bisa 3 bulan, 2 sampai 3 bulan kan hampir 40.000 batang gitu mas. Yang jadi pertaruhan bukan cuma kualitas, tapi juga kapasitas. Bayangin bos, kalau pasokan nggak siap, yang ada pelanggan kabur. Padahal kalau mau ambil jatah 20% pasar dunia aja, Indonesia udah bisa jadi raja loh. Ayo gimana bos? Tertarik buat jadi eksportir tanaman hias? Kalau mindsetmu lokal, ya hasilnya lokal. Kalau mindsetmu global, peluangnya tak terbatas. Yang penting cuan bos!